berdebat dengan siapapun. Saya tidak ingin berdebat dengan siapapun mengatakan bahwa ini anak sakit. Jangan dibilang pura-pura. Jenengan tak jungkrokna dari lantai 3 purun. Purun jenengan tak jungkrokna tekan lantai 3. Masa iya sih di Malaysia ada yang mendampingi? Dulu KJRI itu lebih ketat loh untuk pemulangan itu, karena saya staff agent dulu. Saya tahu. Lah ini kok bisa lolos ini gimana ini stafnya KJRI? Nggak ada surat fit to flight. Kenapa diizinkan terbang besok? Kan itu ranahnya dari dokter. Kenapa tidak minta surat dari agennya ready to flight? Kan nggak perlu saya yang ngajarin. Kan dulu KJRI yang ngajarin saya. Kalau anak sakit mau terbang harus ada surat ready to flight. Nah besok dia terbang, kenapa dia nggak ada surat ready to flight dan diizinkan terbang? Hah? Jadi saya sekali lagi bukan dokternya Mbak. Saya nggak tahu ya siapa dan bagaimana. Seharusnya kan memang kalau memang itu adalah penerbangan, harusnya kan ada suratnya. Harus ada surat ready to flight. Saya minta dari KJRI aja nggak berani ngeluarin. Tapi kenapa KJRI membiarkan anak ini terbang? Harusnya kan ditanyain. Dulu anak saya sakit, KJRI itu tidak mengizinkan anak saya terbang sebelum mendapatkan surat ready to flight dan ngisi form. Jadi kalau nggak ada formnya, nggak bisa terbang anak saya. Karena itu saya pengalaman dan saya tahu, oh bener ya, harus ada brava apa-apa ngono kayak bahasa nih. Ya maklum saya orang kampung ya nggak begitu tahu ya. Tapi ini kenapa? Ini bisa lolos ini kenapa? Kenapa KJRI meloloskan? Masa iya KJRI nggak tahu? Penerbangan berapa jam? Coba deh stafnya KJRI suruh cek deh bandaranya, jalannya dari mana ke mana. Walaupun ada yang mendampingi, Malaysia Kuala Lumpur jauh loh jalannya. Padahal kan saya sudah bilang saya akan mengawal Melisa sampai akar-akarnya. Sampai Malaysia pulang. Kan seharusnya mereka tahu dong. Kemarin anak sebelum waktunya seboh sudah suruh ngebreak. Lah kenapa KJRI melepaskan gitu loh? Saya nggak tahu apakah suratnya bagus dibaca, selesai lolos gitu. Saya nggak tahu, karena saya nggak mau seudon. Kan mereka itu dilampiri. Tiket itu ada lampirannya plus surat ready to flight. Suratnya mana? Kenapa KJRI tidak menanyakan surat ready to flight-nya? Dan besok dia terbang loh. Kalau dia hari ini nggak datang ke sini karena ngambil uang, saya nanya loh sama dia, surat-suratnya mana ready to flight-nya? Dia bilang nggak ada. Besok baru diberikan. Kalau memang ada, kenapa harus besok? Jadi kalau kurang paham, harusnya kan memberikan tuntunan toh Mbak, benar nggak sih? Nunggu dek Malaysia 1 jam 2 jam, gak ono panganane Mbak, gak ono banyu. Kenapa sih harga Garuda cuma 2.600? Gak kuat tuku tiket tak tukokno. Kurang piye toh? Gak ada duit. Ejene PT nih, majikane gak ada duit, tak sili duit. Apa tak utangi, apa tak kei. Itu karena uang dari itu ya. Uang dari apa ya? Dari sumbangan. Uang takziah. Ayo wes tak kei. Kenapa? Kok bisa seperti itu tuh kenapa? Kenapa kok diloloskan? Agent membuat seperti itu kok diloloskan? Dan tadi dari KJRI mengatakan sudah dicek, dia nggak apa-apa. Yakin dia pura-pura sakit? Merenio, jenengan purun tak jongkrok, nah kalau lantai 2 aja, jangan lantai 3. Ini anak jatuh, nggak ada yang itu, nggak ada yang peduli. Anak ini delosor, katanya kabur. Anak ini sakit, disuruh ngebreak. Mau pulang masih dianiaya, pakai Air Asia. Duh ya apa sih Rek? Memang dokter bilang nggak apa-apa Mbak. Tapi kan juga lihat itu cik bengkak, cik abu. Yo karena anaknya ngengkel pulang. Saya tahu Melisa yang ngengkel pulang, saya tahu.
Tapi kan beli Cathay atau Garuda gitu loh. Kenapa? Karena Cathay atau Garuda itu ada surat-suratnya. Silakan. Dan kenapa dibelikan tiket yang transit? Kalau kurang duit ngomong-ngomong. Lek kurang duit ngomong-ngomong tak jalukno donasi seluruh netizen 62. Kan saya sudah bilang. Masa iya kita bisa ngumpulin uang loh 15.000. Itu uangnya dari teman-teman. Bukan uang saya. Saya cuma tombak cucukan dok. Hah? Saya nggak tahu kenapa bisa lolos. Kenapa anak ini bisa lolos besok terbang? Kalau hari ini anak ini tidak saya panggil, kalau hari ini anak ini tidak saya kasih uang 15.000, kita tidak tahu apa yang terjadi. Naik pesawat apa dia ini? Kok bisa lolos ya? Nggak tahu lah, ini pertanyaan atau PR buat kita semua. Saya pribadi, saya sangat appreciate sekali dengan apa yang dilakukan oleh KJRI, khususnya Pak Konjen, karena langsung mau mengangkat telepon saya. Apapun hanya KJRI yang tahu kenapa ini bisa lolos. Ini pertanyaan yang besar bagi saya pribadi. Kalau posisi dia sehat, kalau posisi dia baik-baik saja, dia ngebreak karena dia ngengkel, terserah. Kan anak ini sakit, masa iya sih kita nggak bisa ngatur dia? Anak ini posisi sakit, masa iya sih kita nggak bisa ngomong, dok, kalau kamu transit, kamu jauh, jalannya jauh, mendingan beli Garuda, gini, dok. Jadi jangan disepelekan. Saya yang lihat dia yang pertama kali telepon saya karena di-interminate oleh majikan. Dia tidak mau fight untuk membela hak-haknya. Ya udah, setidaknya belikan tiket dengan baik. Saya tidak minta kalian kok, tapi saya akan pertanyakan kredibilitas kalian. Masa iya netizen 62 yang beliin tiket? Boleh saya bayar cash. Masalahnya menjadi semakin besar kalau saya yang bayarin. Lek gak tak undat-undat ya. Bener gak sih? Jajal loh mbak. Jenengan purun tak jungkrokno dari lantai 3. Kok bisa dijarno cah iku mau? Gak masuk di logika saya. Jadi Arasia pesawatnya kayak numpak bis Jaya Nakoe. Spill agentnya, saya nggak tahu agentnya mbak. Saya minta maaf, saya nggak tahu agentnya. Saya juga nggak tahu PT-nya apa. Kalau nggak viral, nggak ada kebaikannya, nggak ada baik-baiknya gitu loh. Masa iya sih nggak jeli? Saya aja yang bukan staff, saya yang bukan siapa-siapa, saya lihatnya Air Asia loh, saya langsung mikir Garuda loh. Bener nggak sih? Loh, lek kadung mlebu ngene Miss Yuni urusane dawa, apa lali lek aku ngawal Melisa. Saya yang ngawal Melisa. Sudahlah. Hanya Tuhan yang tahu. Miss Yuni cuma bisanya ngonten cangkeme keluar-keluar. Kalau menurut kalian saya tidak berguna, nggak apa-apa. Tapi saya cuma pingin bilang, kalau hari ini tidak ditegakkan, kapan lagi? Kan hari ini adalah pegawai KJR-nya baru-baru semua. Bener nggak sih? Masa iya atasannya bagus, bawahannya nggak teliti? Pak Zul bener-bener bagus, masa iya ini nggak ada surat ready to flight kok diizinkan pulang? Masa iya dicop langsung oleh? Ya wes bolah sekarang. Ya teman-teman ya, saya tidak tahu kenapa Melisa bisa pulang tanpa surat ready to flight. Jadi saya tidak tahu kenapa ini anak posisi dari rumah sakit dari nyatakan dia tidak sakit, tapi harusnya kan ada surat ready to flight karena itu adalah syarat untuk naik pesawat. Kenapa diloloskan? Tidak ada surat ready to flight-nya, kenapa diloloskan? Kenapa setelah saya mempertanyakan baru mengatakan bahwa itu adalah kewenangan rumah sakit? Lah kenapa nggak dari awal minta surat ready to fly? Apakah dia sudah diizinkan untuk terbang? Itu menjadi PR umum. Silahkan kalian berpikir sendiri. Dan saya katakan tiket 2.666